wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kok semangat dong? Kelas 5. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu. Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Zaidan. Siapa yang hari ini tidak masuk? Gak masuk lagi? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Silakan dibuka buku tema 8-nya dikeluarkan. Hari ini tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Melanjutkan kemarin mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yaitu pada kali ini tujuan pembelajarannya kita nanti dapat siswa diharapkan dapat menceritakan peristiwa siklus air berdasarkan gambar dengan penuh ketelitian. Lalu melalui kegiatan membaca teks, siswa diharapkan dapat menganalisis peristiwa-peristiwa siklus air. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berkelompok, siswa nanti diharapkan dapat membuat skema tahapan bagaimana siklus air itu terjadi sesuai dengan kreasi siswa. Mengapa kok kita harus belajar tentang ini? Karena ini berhubungan dengan salah satu
elemen yang paling dibutuhkan dalam kehidupan yaitu air. Kemarin kan sudah kalian analisis manfaat air bagi manusia apa, bagi tumbuhan apa, bagi hewan apalah. Kenapa kok kita mempelajari ini? Biar nantinya kamu bisa menggunakan airnya itu dengan bijak, bagaimana caranya dan mengapa kok harus digunakan dengan bijak. Nah, sebelum kita mulai kali ini, kemarin ke Bangkerep hujan enggak? Sore hujan enggak? Hujan. Kenapa kok hujan itu bisa turun? Siapa yang tahu? Bagaimana, kenapa kok hujan bisa turun kemarin sore, tiba-tiba kok hujan, kenapa? Mendung, bar mendung terus hujan. Hujan, kenapa kok bisa turun? Kita akan belajar hari ini karena hujan ini salah satu tahapan dari proses yang bernama siklus air. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, sebelum kita belajar itu, dibuka buku temanya halaman 8. Sudah? Buku tema halaman 8. Di bawah itu ada sebuah gambar. Bim, gambar apa itu, Bim? Siklus air. Apa itu siklus air? Kok tahu ini gambar siklus air? Nanti sebelum dijelaskan lebih lanjut, di situ kan ada gambar. Ada gambar pemandangan gunung hijau dengan laut dan awan beserta mataharinya. Di sini ada lembarnya, daripada kalian ngerjakan di situ, sudah Bu Anis printkan lembarnya. Silahkan dikerjakan dulu dari gambar itu, menurut kalian itu gambar apa? Di situ kan ada dua pertanyaan. Proses apa yang terjadi pada gambar itu menurut kalian? Kalian tuliskan di situ dengan teman satu bangkunya masing-masing. Ditulis namanya berdua. Nih, perhatikan gambarnya itu. Sudah semua? Sudah, siapa yang pengen maju? Membacakan hasilnya kepada teman-teman yang lain. Ayo, siapa yang maju tunjuk jari? Farel, ayo maju dah. Pertanyaannya dibaca, ceritakan. Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Berkumpul di udara dan membentuk awan yang lama. Kelamaan awan semakin besar sehingga turunlah air hujan. Tepuk tangan untuk Farel. Farel dan Prima menyatakan bahwa ini adalah peristiwa siklus air. Mengapa kok mereka menyatakan itu? Dari ada tanda panah di sini. Dia menyatakan bahwa ini peristiwa siklus air. Benar, ini adalah peristiwa siklus air. Dimulai dari pertanyaan kedua tadi, coba. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari matahari. Dari gambar ini adalah menunjukkan gambar peristiwa siklus air. Nah, untuk lebih jelasnya di halaman 9 itu ada bacaan yang berjudul siklus air. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Itu adalah penjelasan dari gambar yang gambarnya kan sama ya, halaman 8 dan halaman 9. Itu kalian baca dulu, itu penjelasan dari gambar itu peristiwa apa yang ada di gambar yang kalian lihat tadi.
Silakan di halaman 9 pembacaannya dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca semua? Sampun? Dari bacaan itu tadi dijelaskan bagaimana proses siklus air itu berlangsung. Ini gambarnya hampir mirip ya. Sama juga seperti ini. Jadi awalnya air yang ada di laut, yang ada di sungai, dan ada di danau, itu dia terkena sinar matahari, lalu menguap yang dinamakan dengan evaporasi. Tapi berbeda jika air itu dari tumbuhan. Kalau dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Nah, air yang sudah menguap lalu membentuk awan yang dinamakan dengan kondensasi. Awan ini semakin lama, semakin jenuh, jumlahnya uap air juga semakin banyak. Lalu lama-kelamaan karena tidak kuat menampung jumlah uap airnya turun menjadi hujan yang dinamakan dengan proses presipitasi. Nah, air hujan yang turun tadi kembali lagi ke tanah, mengalir ke danau, ke laut, ke sungai. Ya, proses penyerapan oleh tanah itu disebut dengan infiltrasi. Terkena panas, menguap, berkumpul jadi hujan, terus-menerus seperti itu, sehingga disebut dengan siklus air. Itu yang dinamakan dengan siklus air. Biar lebih mudah, nih, ada tepuk siklus air biar kalian mudah untuk mengingat proses atau siklus air itu bagaimana. Ya, kita mulai dari awal ya. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Inilah proses dari siklus air. Sungai, danau, laut menguap. Dari tumbuhan menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun, itulah presipitasi. Air diserap tanah infiltrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Setelah ini, biar nanti kita memiliki hasil, biar nanti bisa dipajang di kelas. Nanti setiap kelompok berdasarkan ini, kelompoknya kan sudah dikelompokkan kemarin mengenai kesiapan belajar kalian. Sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda, nanti setiap kelompok juga memiliki hasil karya yang berbeda. Untuk kelompok 1 nanti kalian membuat diorama sederhana mengenai siklus air. Dari kemarin sudah Bu Anis minta untuk membawa kertas lipat, membawa gunting, bawa lem. Untuk kelompok 2 membuat skema, gambar, poster mengenai siklus
air. Terus yang kelompok 3 membuat skema dari siklus air sederhana. Sekarang untuk bekerja kelompok, bangkunya diputar dulu. Diputar ke belakang dulu. Diputar ke belakang. Sudah? Nanti ini kertas pelangi, kalian buat bagan atau poster siklus air. Untuk kelompok 3 bagan sederhana saja. Untuk kelompok 2 poster dan kelompok 1 diorama sederhana dari bahan-bahan yang sudah kemarin diminta untuk disiapkan. Di atasnya nanti dikasih judul ya, siklus air. Terus nanti kelompoknya ditulis di bagian belakang sini. Siapa saja anggota kelompoknya. Yang lain nulis kelompoknya dulu. Sampai berleher panjang. Sudah semua? Kalau sudah semuanya hadap sini dulu, berdiri. Sebelah kanan kiri hadap ke barat, yang di depannya Bu Anis hadap ke utara. Sudah? Tangan di pundak temannya. Ya, jadi pijuti sih. Kalau sudah, balik. Balik kanan, dipijuti. Sudah, selesai. Kelas 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk siklus air. Itu semua karena air ada siklusnya. Sungai, danau, laut menguap evaporasi. Dari tumbuhan menguap. Kumpul menjadi awan. Air diserap. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai tadi? Kelompok mana dulu yang mau maju menunjukkan hasil karyanya? Udah, alhamdulillah. Ayo Hud, maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yes, kelompok mana lagi? 1 atau kelompok 2, silakan. Teman-teman, Ini hasil karya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1. Ya, hadap sana. Teman-teman, ini hasil karya kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Hari ini kita sudah belajar mengenai siklus air. Tahapan siklus air ada berapa? 4. 1. Evaporasi. Nama lain evaporasi? Air menguap. Lalu yang kedua?
Transpirasi itu air juga menguap, tapi dari tumbuhan. Proses yang kedua yaitu kondensasi, yaitu uap air yang berkumpul menjadi awan. Awannya semakin berat, lalu turunlah hujan yang disebut dengan presipitasi. Air hujan yang turun ke permukaan bumi diserap oleh yang disebut dengan infiltrasi. Setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi. Dengarkan, itu kan kalian dapat ya. Nanti soalnya Bu Anis tampilkan di LCD. Kalau misalkan kalian jawab A, tulisan A ini harus di atas. Gini. Di situ kan ada A, B, C, D, ya toh? G. Diangkat, nanti diangkat. Kalau kalian jawab A, berarti A-nya harus di atas. Nah, kalau A, berarti A-nya di atas. Kalau B, ya B-nya yang di atas. Bu Anis mau jawab C, ya C-nya yang di atas. Mau jawab D, D-nya di atas. Mau jawab B, B-nya yang di atas. Paham? Ngerti? Ngerti? Siap? Nah, ini proses menguapnya air dengan bantuan sinar matahari dinamakan, silakan dijawab. Kalau jawab A, A-nya di atas. Jawab B, B-nya di atas. Sudah? Prima sudah. Ayo diangkat, diangkat. Farel sudah. Ya, soal yang kedua. Yang sudah diangkat. Sudah, ayo diangkat jawabannya. Bagaimana hari ini? Senang? Hari ini kalian belajar apa saja? Siklus air. Terus setelah itu menjawab pertanyaan, menggambar, membuat bagan siklus air. Yang paling menyenangkan yang mana? Kuis. Yang paling menyenangkan? Jangan lupa nanti di rumah dipelajari pembelajaran 3. Bab selanjutnya masih mengenai bagaimana cara menghemat kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi besok ketika pembelajaran kalian sudah tahu sedikit-sedikit tentang materi yang akan diajarkan. Sudah? Kalau sudah silakan bukunya dimasukkan. Ini ya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, coba tunjukkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Sesudah kalian belajar dengan Bu Anis hari ini. Kalian tuliskan namanya di sini satu-satu, terus tempelkan di papan emosi, ya. Ya, kalau sudah tuliskan namamu, terus tempelkan di sini. Satu. Ayo. Kalau sudah namanya tempelkan sini. Nggak ada yang sedih? Kok tidak ada yang marah? Nggak ada yang lelah? Ayo sudah, kalau sudah duduk dulu. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum pulang nanti hasilnya ditempel dulu di tembok.
pakai paku, nanti diambilkan paku dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Ayo, dipimpin dulu berdoa. Sini. Ayo. Duduk siap, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah tetap belajar, membantu orang tua. Jangan lupa mengaji, sholat, pray. Ya di rumah ngaji, tadarus, apalagi ini bulan puasa. Jangan mokel, sudah besar, sudah kelas 5. Hati-hati. Sudah. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Yang dijemput nunggu nanti di WA dulu sama Bu Anis. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.